dijadikan kitab suci oleh orang Kristen. Maka saya kesini diajak Mas Fahmi, saya tidak ngirim surat sebab saya takut nanti surat saya oleh Mas Fahmi dijadikan kitab suci. Tapi di dalam Kristen surat-surat Paulus dijadikan kitab suci. Kitab suci yang ke Paulus kepada orang Roma dijadikan kitab suci Roma. Ke Galatia dijadikan kitab suci. Ke Tesalonika dijadikan kitab suci. Ya, ke Korintus dijadikan kitab suci. Ya. Jadi kebanyakan ajaran-ajaran Kristen itu dari Paulus, yaitu sumbernya dari surat-surat Paulus yang dikirim ke kota-kota di mana dia berdakwah. Ya. Jadi Yesus tidak mengenal orang yang kalau berbuat demi nama Tuhan Yesus. Kan orang-orang Kristen nanti akan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan banyak mengadakan mujizat demi namamu juga. Tapi mengapa Yesus tidak mengenali dia? Nah, mari kita lihat kitab Yohanes 10 ayat 25. Yohanes 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku." Kata Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa, Bapa di sini artinya Allah, itulah yang menjadi kesaksian. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa, dalam nama Allah. Dan dalam Kisah ada nggak dalam nama Allah? Hah? Apa itu? Bismillah. Jadi Yesus kalau berbuat sesuatu, kalau pakai bahasa Arab, pakai kata apa? Bismillah, Mbak ya. Jadi Yesus itu kalau berbuat sesuatu dalam nama Allah, atau kalau dalam bahasa Arab, Bismillah, tidak mengatakan demi nama Tuhan Yesus. Maka orang yang mengatakan Yesus Tuhan tidak dikenali Yesus di hari kiamat. Ya. Malah diusir, "Enyahlah daripadaku, dan kamu sekalian pembuat kejahatan." Di sini kita nggak usah berbantah. Nanti saja kita buktikan sama-sama nanti di akhirat. Iya kan? Ya. Ada nggak yang nggak mau hadir di padang mahsyar nanti? Ada nggak? Nggak ada kan? Nanti kita buktikan ayat ini, kata Yesus ini, ya. Jadi ya, kita buktikan sama-sama ya. Iya, Pak. Oke. Jadi menurut Yesus dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai 23, umat Kristen di hari kiamat, 1, tidak masuk surga, 2, tidak dikenal Yesus, 3, diusir Yesus, 4, dituduh sebagai penjahat. Hanya ayat ini kalau di gereja saya sudah banyak mendapatkan informasi, penjelasannya tidak seperti yang saya jelaskan. Ya, kalau saya menjelaskannya melalui melalui jenis kalimat. Ya. Nah, kalau orang Kristen mengatakan ya memang yang tidak mengikuti ajaran Yesus
tidak akan masuk surga. Persoalannya mereka tidak sadar bahwa orang Kristen itu sesungguhnya tidak mengikuti ajaran Yesus, tapi mengikuti ajaran Paulus. Ya, oke. Sekarang mari lihat dalam Al-Quran. Ya, baca deh surat Al-Maidah 5 ayat 72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, mengabdilah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang lalim itu seorang penolong pun. Iya, jadi sini lebih jelas, transparan, ya. Kafirlah orang yang berkata Allah adalah Al-Masih putra Maryam atau Yesus adalah Tuhan. Orang yang merupakan Allah dengan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah mengharamkan surga, tempatnya ialah neraka, dan tidak ada bagi orang yang lalim itu seorang penolong pun. Ya, nah, ini lagi 73, ayo. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah atau dipuja selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Iya. Jadi sekarang kesimpulannya, menurut Al-Quran, umat Kristen mengatakan Yesus Tuhan dan Allah Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di hari kiamat diharapkan masuk surga, tempatnya di neraka. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang yang zalim itu. Ya. Nah, dengan demikian, ini mohon maaf saya tidak melecehkan, umat Kristen sudah mempunyai 2 tiket. Satu dari Yesus, Matius 7:21 sampai 23, dan dari Allah, Al-Maidah 72:23. Tiket itu untuk masuk kemana? Neraka. Hah? Neraka. Ya. Nah, hanya nerakanya orang Islam dengan orang Kristen beda, surganya juga beda, ya. Kita mengatakan akan masuk surga, orang Kristen akan mengatakan masuk surga. Kita akan mengatakan masuk neraka, orang Kristen juga mengatakan masuk neraka. Tapi surganya dan nerakanya itu beda. Sebab apa? Tuhannya tidak sama. Sebab yang menciptakan surga dan neraka itu Tuhan. Nah, oleh karena itu nanti saya sampaikan apa bedanya Tuhannya umat Kristen dan Tuhannya umat Islam pada episode berikutnya. Ya. Tapi umat Islam sendiri jarang yang tahu ya tentang kriterianya Tuhannya sendiri. Tuhannya kita itu seperti apa sih? Nah, ada kriterianya tersendiri. Ya, baik. Nah, sekarang apa sih fungsi salib itu? Bapak-bapak, adik-adik, ada kertas selembar dipotong. Ini nanti untuk dipotong-potong buat mainan kertas yang nggak terpakai, dipotong bagi 2. Di situ kamu aja. Oh, potong bagi 2. Oh, bagi 2. Ini. Ya. Nah, terus kasihkan mbaknya 1. Di situ ada. Nah, itu kasihan mbaknya 1. Dipotong jadi 2. Yang bagus motongnya. Ya, kasih saran. Ya, boleh Mbak Ari di Mbak. Kertas selembar, ya, seperti ini, dilipat seperti ini, coba lipat, yuk lipat. Ya, segitiga sama sisi. Udah baca? Ya, terlipat lagi seperti ini.
Dari segi teknologi pinter-pinter. Salah Pak, seketika sama. Tapi segi Nah, gitu. tauhid Udah. Terus lipat lagi seperti ini. Lipat lagi. Nah, kemudian dilipat menjadi 3 begini. Ya. Dilipat menjadi 3 begini. Tapi yang panjang yang dikecilin dikit. Ya. Nah, gitu betul Mbak. Ya, lipat lagi. Nah, udah. ya. Nah, kemudian dipotong menjadi 3. Ini Pak, kasih tahu. Ini Pak. Udah begini dipotong menjadi 3 nih, ya. Ini dipotong. Ya. Ya, coba buka Mbak. Buka. Nah, angkat menjadi salib. Ya. Yang kedua ini dipotong lagi. Wah, ini potongannya nggak beres. Ya, ini walaupun jelek potongannya bisa kita sambung-sambung. Ya, ini huruf apa itu? Ini huruf apa? Ini belum ada. Help. Nah, Kudu. ya, ya. Jadi menjadi hel itu apa? Neraka. Ini kan tadi menjadi 1 kan? Ya toh? Menjadi 1 kan? Ya, berarti saya juga nggak tahu itu kenapa bisa jadi begini. Salib itu fungsinya untuk membuka pintu neraka biar tidak hilang, jadikan bandol kalung atau anting biar cepat masuk. Nah, bisa nggak masuk surga? Bisa. Ya, nih. Allah itu maha pengampun, maha bijaksana, boleh masuk surga. Apa ini? Apa yang kurang? Atau gimana? Diambilkan dari sini, ini dirusak. Nah, dipatahin. Nah, kunci kalau sudah dipatahin, itu bisa nggak buat buka pintu? Hah? Bisa. Ini bisa nggak buat buka pintu neraka? Nggak bisa, tapi bisa untuk buka pintu surga. Ya kan? Nah, kesimpulannya orang Kristen bisa masuk surga apabila kembali kepada agama Islam. Agamanya siapa ini? Kalau orang Kristen agamanya Yesus. Ya, tolong baca Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Iya. Barang siapa, apa pertama? Barang siapa memegang perintahku Memegang perintahku dan
melakukannya, ini kata Yesus, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yesus tadi dalam Markus 12:29 mengatakan apa? Tuhan itu Esa. Umat Esa mengatakan Tuhan itu Esa atau tidak? Iya. Kalau begitu umat Esa mengasihi Yesus atau tidak? Hah? Mengasihi. Ya, terus? Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa. Stop. Barang siapa yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku atau oleh Allah. Umat Islam mengasihi Yesus, mengasihi Nabi Isa, ya toh? Maka akan dikasih oleh Allah. Ya, terus. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku padanya. Dan aku pun akan mengasihi dia. Berarti Yesus itu juga mengasihi kita umat Islam karena ya mengikuti apa yang diajarkan Yesus, yaitu Allah itu Esa. Makanya sekarang banyak berbondong-bondong orang Barat masuk Islam karena apa? Tahu setelah ada penelitian ternyata untuk masuk surga harus mengikuti ajaran Islam, yaitu ajarannya Yesus. Tapi karena Yesus sudah lengser ke Prabon, iya tak? Maka pemerintahnya diteruskan oleh siapa? Muhammad. Hah? Nabi Muhammad. Maka mereka sekarang banyak masuk Islam. Ini contohnya. Hampir setiap hari anak-anak remaja di Jerman, Prancis, Belanda, Inggris itu berbondong-bondong masuk Islam. Saya banyak dokumen dari mereka. Juga ada anak remaja saking senengnya masuk Islam. Ini dari Australia. Oke. Banyak orang yang juga saya Indonesia. Jadi ya sekarang kita masih saya orang Australia dan dari Islam. Nah, saya di Indonesia saya belajar agama Islam sama teman-teman saya yang ada di sana. Saya pindah ke Indonesia di bulan ya. Oh, di bulan Januari tahun 66. Ayah saya pernah kerja di KPN. Itu pulau Bukit Negara yang ada kami
banyak sekali dokumen-dokumen dari Eropa, dan juga kemarin ya saya ada yang datang ke saya juga dari Kristen ya, dialog dengan saya. Alhamdulillah sudah mengucapkan syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha Muhammad Rasulullah. Aku mengakui tiada Tuhan selain Allah, dan aku mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, nah kemudian saya beri buku. Ya, ini. Ya. Ya, ini rumah saya. Baik, Bapak Ibu serta adik-adik yang dirahmati Allah, demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sesungguhnya saya akan menyampaikan banyak materi, tapi karena waktu juga yang batasi kita, maka apa boleh buat terpaksa saya putus sampai sini. Nah, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut, nah bisa nanti kontak-kontakan atau melalui internet, Facebook maupun email bisa bertanya, ya silahkan. Ya barangkali masih ada beberapa saat lagi, ya siapa yang mau bertanya atau mengeluarkan ya pendapatnya, silakan Pak. Apakah dalam Injil ada kata-kata yang menyatakan Allah meridhoi Kristen sebagai agama? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Soal itu kan dalam Al-Quran ada dalam surat Al-Maidah. Ya. Ayat 3 yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Ya. Yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi inna dina indallahil Islam. Ya. Jadi hanya agama Islam yang diridhoi Allah. Artinya peraturan tata kehidupan di dunia ini yang diridhoi Allah, ya, yang diakui Allah hanyalah dinul Islam. Kalau begitu Pak, saya harapkan sama Mbak Ari mengajak teman-temannya untuk Ya, ya. Ada lagi? Ya, yang lain? Ya, silakan. Adakah dalam Injil yang mengatakan bahwa akan datang Nabi nanti sesudah Yesus? Ada, ya. Tapi ini banyak diperselisihkan, ya. Contohnya baca Mbak Yohanes 6 ayat 12. Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka Bukan 14 ya. Ntar dulu Mbak, aku mana? Hah? 6. Iya, ya. Ya, baca silakan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang Oh, telah bukan, diadakan. salah. 16 ayat 12. Tulisan saya. Nih 16 12. Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepada
Terus Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. ya, ini Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ya, menanggungnya itu memahami, ya, mempercayai, ya. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh kebenaran itu dalam bahasa Yunaninya parakletos. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kalau dalam bahasa Ibraninya menahemana. Menahemana. Inilah yang dalam Islam menjadi Muhammad. Dalam surat As-Saff ayat 6 disebut Ahmad. Tapi apabila ia datang, maksudnya yaitu Muhammad, gitu ya. Ia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini kalau kita lihat, ya, dalam surat Al-Quran An-Najm 53, ya, ayatnya 1 sampai 10. Nih, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad maksudnya tidak sesat dan tidak keliru, dan tiadalah yang diucapkan itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu, ya, wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Ya, coba bandingkan dengan kata-kata ini, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ya, itulah yang akan dikatakannya. Ya, sinkron nggak? Nah, jadi ini menurut pemikiran saya, roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad. Jadi sudah diceritakan di dalam Injil. Ya, nanti kita bisa lihat di dalam surat Al-An'am 156 dan 157 bahwa nama Nabi Muhammad itu terdapat di dalam Taurat dan Injil. Ya, oke. Siapa lagi? Ya, Dek. Pak, saya pernah tahu orang Kristen kan mempercayai Yesus itu sebagai Mesias. Bisa nggak Pak disebutin ciri-ciri Mesias itu di dalam Perjanjian Lama kayak apa sih? Soalnya kata teman saya yang Kristen, orang Yahudi nggak percaya Yesus sebagai Mesias itu karena dia nggak jago perang, sedangkan di Taurat, di Perjanjian Lama tuh syaratnya harus ada jago perang. Berarti kan apakah di Perjanjian Lama itu emang Mesias itu adalah Nabi Muhammad atau Imam Mahdi, Pak? Ya. Nah ini Mesias atau dalam bahasa Arab Al-Masih itu artinya yang diurapi. Ya. Dulu pada zaman raja-raja di Israel, dari mulai Saul atau dalam Talut, ya, untuk diangkat menjadi raja itu diurapi, itu artinya dikelumurin minyak zaitun oleh nabi. Seperti Talut atau Nabi Saul atau Raja Saul itu diangkat jadi nabi, diurapi oleh Samuel.
Jadi Mesias itu adalah orang yang diharapkan. Ya. Nah, dalam perjanjian lama Mesias itu dimaksud orang yang diharapkan bisa menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kemudian oleh Paulus, Yesus itu diberi nama Mesias atau Kristus yang diharapkan bisa menebus dosa manusia. Ya. Jadi di sini ada perubahan makna. Jadi arti Mesias itu orang yang diharapkan. Ya. Nah, kalau kita membaca surat Ankabut ayat 12 ini, ya. Coba perhatikan ini. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, ikutilah jalan kami, nanti kami akan memikul dosamu. Dan mereka sendiri tidak sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Hah? Ini kalau divulgarkan, berkatalah orang Kristen kepada orang Islam, ikutilah jalan kami, masuklah agama Kristen, nanti dosamu akan ditebus oleh para pastor. Ya, Allah menjawab, mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Ya, sesungguhnya mereka itu pendusta. Siapa yang bicara ini? Allah. Bisa dipercaya nggak? Nah, sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban dosa orang lain. Jadi pastor itu di samping memikul dosa sendiri, juga memikul dosa jemaatnya yang datang menyerahkan dosanya. Ya, dalam pengakuan dosa. Ya, itu. Ya, banyak yang masih akan kukatakan, tapi karena waktu juga yang batasi kita, saya mohon maaf karena sudah ada tanda-tanda untuk mengakhiri. Ya. Bukunya apa, Ustaz? Hah? Bukunya yang di judulnya? Ya. Judul bukunya? Di situ ada Manusia Sangat Mungkar, ada nggak? Itu apa itu, buku kecil-kecil itu karena saya konsumsikan untuk anak-anak sekolah ya. Infaknya hanya 7.000, tapi yang itu yang saya terangkan ini, ya. Ya, tidak saya jual secara komersial, tapi kalau yang tidak punya uang boleh ya minta apa itu gratis, tapi harus ada surat dari RT. Nah iya dong, konsekuen dong ya. Iya dah. Baik. Tapi maaf, itu Nasrani tadi apa ya penjelasannya? Apa? Nasrani. Nasrani orang panggilan ya. Panggilan orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang berasal dari Nazaret. Ya, nah di situ ada dalam buku apa itu menyanggah pemikiran bahwa semua agama sama. Ya. Nah juga nanti perlu tahu ya, menurut Al-Quran Nabi Isa itu masih hidup atau sudah mati. Ya, nanti saya jelaskan pada waktu yang lain, karena di sini yang suka menimbulkan kontroversi ya. Nah, saya hanya menyampaikan menurut Al-Quran, karena saya berpegang surat Toha ayat 100, barang siapa berpaling dari Al-Quran akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Maka kita usahakan kembalilah kepada Al-Quran sebelum kepada pendapat-pendapat yang lain ya. Salah mohon maaf, yang benar hanyalah Allah semata. Akhirul kalam, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.